Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa pagi ini adalah impartasi spirit yang ke-7. Jadi saya sangat menyarankan untuk setiap kita, khususnya para pelayan Tuhan di GMM, wajib mengikuti supaya kita satu frekuensi ya. Ibarat perjalanan jauh itu jangan ada yang ketinggalan di antara kita. Pengertiannya sama, semangatnya sama, rohnya sama. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang ketaatan. Ketaatan ini sangat amat penting, Saudara. Cuman sayang dunia hari ini banyak sekali tidak terasa orang mulai menganggapnya tidak penting. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus contoh-contoh yang tidak baik. Contohnya kalau zaman dulu jabatan hamba Tuhan itu dihormati. Kalau hari ini banyak yang melecehkan bahkan. Kenapa? Karena banyak contoh yang tidak baik. Ya kan? Nah, tapi biarlah pagi ini kita belajar sekali lagi nilai-nilai yang ada di GMM. Yaitu ketaatan. Kita harus taat terhadap Tuhan. Itu sudah pasti. Yang tertinggi adalah Tuhan. Setelah itu kalau di gereja, kita ada di bawah sinode. Sinode suatu organisasi yang memiliki aturan ADART. Harus taat. Kalau tidak taat, jangan berada di bawah sinode itu. Enggak setuju gitu ya keluar. Nah contohnya kita keluar dari yang terdahulu karena enggak setuju kan. Nah kalau kita setuju, kita harus taat. Ada amin enggak nih? Kalau enggak untuk apa diteruskan? Ya. Jadi ada aturan-aturan sinode yang tidak bisa kita tabrak. Enggak bisa. Saya sangat bersuka cita karena sinode kita ini mengutamakan kesatuan, persatuan di tengah-tengah perbedaan. Satu dengan yang lain bisa beda loh. Doktrin bisa beda, tetapi tetap bersatu. Tetapi ingat, doktrin beda bukan doktrin yang mencelakakan. Kalau yang mencelakakan kita tidak boleh bersatu. Ya. Kalau cuman yang satu Calvinis, yang satu Arminian, ya nggak bakalan masuk neraka asal melakukan kehendak Tuhan. Meskipun yang satu tidak efektif. Ya, jadi yang penting itu saudara. Saudara harus taat sama Tuhan nomor 1. Nomor 2 kita tidak boleh hidup di luar aturan yang ada. Nanti jelek sekali nama gereja Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga tentu saja kepada gembala. Bukan karena saya gembala. Di mana-mana seorang pemimpin bawahnya harus taat. Kalau tidak untuk apa? Nggak bisa jalan organisasi, betul nggak? Kecuali saudara menganggap saya nggak benar, ya saudara punya pilihan untuk meninggalkan organisasi. Kan nggak masalah, tapi jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Saya selalu berpikiran itu loh, kalau nggak cocok sama saya nggak apa-apa, tapi jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ada amin ya? Jangan tinggalin sini masuk yang salah malahan. Waduh, kalau itu ya janganlah saudara. Ya, jadi gambarnya begini. Bapa di surga, Tuhan Yesus taat kepada Bapanya. Betul ya? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak punya agenda lain selain melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhannya. Oleh Bapanya. Dan menyelesaikannya, jangan cuma ngerjakan tapi nggak selesai. Nah Tuhan Yesus, gembala harus taat kepada Tuhan Yesus. Gembala di bumi ya maksudnya ya. Harus taat sama Tuhan Yesus. Kalau tidak menghormati Tuhan Yesus, itu bukan gembala.
Lupakan saja itu. Tinggalkan dia. Ya. Ini aturan mainnya begini. Aturan dasar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus kan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. 3 kali ditanya. Akhirnya Petrus nangis. Setiap kali Petrus menjawab, iya Tuhan. Perintah Tuhan apa? Gembalakan domba-dombaku. Artinya Tuhan Yesus sedang bicara kepada seorang gembala, Petrus. Dan kita tahu akhirnya Petrus menjadi gembala yang pertama di Yerusalem. Kepala gereja yang pertama. Kan gitu. Nah kalau sekarang gembala udah banyak sekali di semua gereja. Meskipun ada yang gembala, ada yang gombala. Ya, ada yang gembala palsu. Ya, ini aturannya begini nih. Jadi saudara kalau suatu hari melihat saya nggak menghormati Tuhan Yesus, tinggalin. Itu bukan gembala lagi, udah jadi gombala. Nah, barulah di bawahnya jemaat. Dan pelayan-pelayan Tuhan tentunya. Kan begitu. Kita semua harus saling mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Ini sebenarnya prinsip dasar banget sih. Cuman mungkin ada beberapa orang yang tidak sadar. Saya tahu sih tidak sengaja, kadang-kadang karena emosi, karena belum dewasa, karena belum mengerti, itu jalurnya belum lancar. Ya, belum lancar kadang-kadang. Nah, ini jangan lagi terjadi di GMM ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua saling mendukung pelayan Tuhan, semuanya mendukung pekerjaan Tuhan di sini melalui saya kan begitu. Kalau ada yang salah ya tolong diingatkan. Tapi jangan diomongin di belakang. Tapi jangan fitnah. Tapi jangan kusak-kusuk, nggak baik. Langsung saja. Pak, menurut saya begini. Oh ya, oke, masukan yang baik. Tapi ingat lagi, keputusan terakhir tetap di tangan gembala. Itu aturan sinode, saudara. Bukan saya yang buat. Dan itu wajar sih di mana-mana juga begitu. Emang ada yang beda ya? Gak usah taat sama gembala. Bikin aja acara sendiri. Ya nggak ada lah di dunia mana yang ada begitu ya. Ini sebenarnya nggak usah diulang-ulang, ini semua orang juga udah tahu. Dalam organisasi apapun tetap sama, bahwa harus taat kepada pimpinan. Ya, makanya di gereja tertentu itu sangat ditekankan, submit mutlak katanya. Oh ya kalau mutlak ya enggak, mutlaknya sama Tuhan. Amin ya. Tapi kalau keputusan seorang gembala benar ya harus didukung. Kalau soal beda selera yang tidak membawa kepada kecelakaan, harus mau. Itu aja. Enggak Pak, seragam besok aku maunya hitam. Loh, gembalanya bilang putih kok mau hitam? Enggak, aku suka hitam. Ya enggak usah lah, itu enggak penting banget yang begituan. Ikuti saja. Ya, saya cuma mau kasih gambaran bahwa masing-masing bidang itu kan tugasnya lain-lain. Diberikan Tuhan bagiannya lain-lain. Tentu saja masing-masing spesialis seandainya itu. Fokus kan pada bagian yang dia kerjakan. Makanya pandangannya nggak bisa luas, karena spesialis kan. Sedangkan saya kan lihat semua pertimbangannya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk saya, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, nah makanya ikut saja, nurut saja kalau dikasih tahu, jangan begitu. Makanya nggak gampang jadi pelayan Tuhan, nggak gampang. Kalau saya memutuskan sesuatu, wah itu saya kesel itu. Ya janganlah, itu bukan pelayan Tuhan namanya. Mengorbankan perasaan itu harus. Percuma bayar 10%, 20% duit, tapi perasaannya jadi berhala. Perasaannya harus dikorbankan. Saya kalau diomongin orang apa aja nggak mempan kok udah mati. Yang penting pekerjaan Tuhan lurus. Yang penting kita lakukan semuanya dengan benar. Itu aja yang nomor 1. Amin ya semua. Ya. Jadi ini alurnya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Jadi
Kalau ini sekali lagi saya sharingkan ya, ini aturan sinode. Yang jabatannya tetap itu selama-lamanya itu gembala. Kalau di sinode. Gak tahu ya di sinode lain. Kalau di sinode kita gembala itu tidak bisa diganti selamanya. Bahkan kalau seorang gembala mati, yang menggantikan istrinya. Kalau istrinya ikut mati, anak-anaknya. Anak-anaknya nggak mampu dan nggak bersedia, baru dicarikan yang mampu. Gitu. Itu alurnya tuh. Saudara bisa setuju, bisa enggak. Kalau nggak setuju ya jangan di sini. Karena yang punya aturan itu bukan saya. Maaf ya, bukan saya. Itu sinode. Dan kalau kita ada di suatu organisasi, kita taat. Omong kosong orang taat sama Tuhan kalau tidak taat di bumi. Hal kecil aja nggak bisa dipercaya, apalagi hal besar. Ya, kecuali disuruh yang nggak benar, nah itu jangan. Jangan. Misalnya, istri saya nggak benar tapi ganti, ya jangan dong, itu kacau balau pekerjaan Tuhan. Tapi kalau benar ya nggak masalah, nggak usah didebatkan. Kan gitu. Yang penting apa sih yang mau kita cari? Kan kita mau benar sama-sama sebagai keluarga nanti sampai di surga, kan gitu. Untung ya, di mana-mana itu kalau pemilihan ketua sinode itu ribut. Ribut itu bisa naik meja, gubrak-gubrak. Mungkin kaget yang baru dengar. Gubrak-gubrak. Terus money politik. Sogok sana, sogok sini. Nanti pilih aku ya. Aneh nggak? Aneh nggak kayak gitu? Itu nyata loh. Dan saya tahu persis itu. Waduh saudara, saya juga cerita semua. Waduh ini bagaimana sih ini? Untuk sinode kita nggak seperti itu. Sinode kita tenang, lebih alkitabiah. Jadi happy juga kita. Oh iya ya. Jadi menghormati yang tua, ya, yang lebih senior dihormati. Belajarlah saudara, belajar etika yang umum aja. Kalau yang umum aja nggak lulus, bagaimana mau etika surgawi? Ya, kan banyak orang anak muda itu kurang ajar hari ini. Kalau ngatain yang tua itu nggak karu-karuan gitu, nggak tahu diri dia. Rusak. Ngomong iman jadi tidak ada artinya kalau seperti itu. Makanya banyak orang nggak mau ke gereja, tersandung. Bukan tersandung sama jemaat, tersandung sama gembala dan pelayan-pelayan Tuhannya. Nggak jadi contoh. Tapi saya diberkati banyak loh. Di tengah-tengah perbedaan, adem. Semuanya adem. Wah, saya mesti belajar. Kita semua mesti belajar. Ya. Jadi ingat, terutama yang baru ditahbiskan. Yang baru ditahbiskan kemarin ada 19 plus 1, 20 plus saya dan Pak Wisnu. 22 total di GMM. Ada hamba Tuhan. Kalau di sinode kita, meskipun ada jenjang PDP, PDM, PDT, tapi semua disebut pendeta. Jadi kalau saudara diundang ke tempat lain, meskipun PDP, bilang pendeta. Kecuali dia nanya, PDP atau PDM atau pendeta? Nah baru ngomong saya PDP, saya PDM. Kalau nggak ditanya ya saya pendeta. Pendeta itu istilah umum. Oleh sebab itu, kemanapun saudara pergi, saudara membawa nama Tuhan loh. Sudah ditahbiskan pelayan Tuhan kan? Jangan sampai pelayan Tuhan malu-maluin Tuhan. Ya, bahkan yang belum ditahbiskan jemaat GMM, saudara juga pelayan Tuhan. Meskipun belum ditahbiskan cuma selembar kertas, saudara. Yang penting selembar kertasnya di surga. Kita semua pelayan Tuhan, amin. Mantap itu. Makanya ya, sebenarnya seluruh pelayan Tuhan itu wajib ikut impartasi spirit supaya kita sama-sama ya. Jadi kalau organisasi di tempat kita itu, saya ngomong GMM aja, nggak usah sinode ya. Kalau di GMM, struktur organisasinya dinamis. Kita bisa rubah-rubah sesuai kebutuhan, sesuai perkembangan nanti makin besar ya berubah dong pasti ya. Nah, makanya jangan pernah merasa jabatan itu tetap seumur hidup untuk yang lain kecuali gembala.
Ya. Jadi kalau suatu hari, contoh ya, ini contoh, WL-nya ganti, gak bisa loh ya, jangan gitu. Ya. Bahkan yang paling tinggi sekalipun. Misalnya saya pakai contoh, maaf ya Pak Wisnu ya, misalnya wakil, saya ganti orang, atau saya hapus, gak pakai wakil, ya gak masalah. Karena keputusan tertinggi di gembala, mesti siap semuanya. Mau itu dinamakan rotasi, mau dinamakan apa namanya, regenerasi, replacement, gak masalah. Itu aturan mainnya. Nah, kalau kita taat, maka tertib semuanya. Tertib dan damai. Nggak ada apa-apa kok sebenarnya. Seperti anak kecil itu loh, nurut aja kecuali disuruh nyemplung sumur ya jangan mau. Kan saya nggak pernah aneh-aneh. Ikut saja ya. Nanti ketika kita semua sudah tua baru kita ketawa-ketawa. Iya ya, dulu itu aku kok begitu ya. Gitu loh. Ya. Hidup cuma satu kali, impartasi begini jarang, saudara. Jadi setiap kita wajib taat kepada visi misi, pilar-pilar GMM, nilai-nilai GMM. Posisikan diri kita masing-masing, ya. Posisikan diri kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Nah, begitu. Kalau di tempat lain ya, di tempat lain, itu di gereja loh, ini saya nggak ngomong partai politik loh. Di gereja ada oposisi. Ini bukan gereja itu. Gereja itu nggak ada oposisi, semuanya satu arah ke Tuhan. Ya kecuali ada persoalan, gembalanya nggak benar, ya itu cerita lain itu. Tapi nggak ada cerita oposisi. Ngomongin gembala di belakang itu nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Nah, makanya saya sering mengulang-ulang kan, jangan horizontal. Kalau ada masalah dibawa ke saya aja. Karena ini kan gereja masih kecil. Langsung aja ke saya. Sebentar kok kalau sama saya. Ya udah gini aja, udah selesai. Jangan diperbesar. Kita utamakan pekerjaan Tuhan. Orientasinya itu pekerjaan Tuhan. Urusan pribadi nggak usah lah, nggak penting. Perasaanku nggak penting. Kepentingan pribadiku nggak penting kalau dibandingkan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau gitu enak nanti, tertib. Sebab dunia sedang mengamati kita. Jangan sampai kita kenceng ngomong kebenaran tapi nggak tertib. Ya, nanti apa kata orang gitu. Nah, jadi ingat posisi masing-masing. Kalau diberi informasi, jangan disampaikan begitu saja. Dipikir dulu, kalau informasi ini saya sampaikan, apakah ini jadi berkat? Itu yang pertama. Yang kedua, melukai orang atau tidak? Ya kan? Yang ketiga, berguna enggak bagi pekerjaan Tuhan? Kalau enggak ya sudah, diam saja. Keep confidential. Saya kasih contoh gini deh. Ada si A, sama saya aja deh, nggak usah sama yang lain. Ada si A menyerang saya diam-diam. Ya oke, saya nggak apa-apa kok. Dan saya pura-pura nggak ngerti aja gitu. Kenapa? Memberi kesempatan dia supaya belajar. Siapa tahu ada orang yang begini, ya aku salah nih. Ya udah, pura-pura kita nggak tahu supaya lain kali nggak diulang. Kan enak kan begitu? Jangan gini, begitu salah dikit, kamu salah. Oh, nggak boleh gitu. Itu kejam sekali itu. Nggak boleh menghakimi. Ya. Apalagi horizontal, nggak boleh saling menghakimi, itu nggak boleh. Jangan, saudara. Roh kita itu harus bersih. Pikiran kita itu harus bersih. Motivasi kita itu harus bersih. Apalagi khususnya yang pelayan Tuhan nih, khususnya. Harus bersih. Jangan ada agenda lain. Ya. Contoh lain lagi, konfidensial. Soal apa ya konfidensial tuh ya? Oh, misalnya keuangan. Ada kasir lagi, bendahara. Kayak toko aja kasir. Bendahara misalnya pegang keuangan kan tahu angka tuh. Terus cerita kiri kanan. Ternyata gak punya duit dia. Ternyata gereja ngutang. Ya gak boleh lagi. Cerita-cerita yang enggak gitu.
Ya, kalau dikasih kepercayaan, disimpan baik-baik kepercayaannya itu. Banyak orang tidak berasa dia cerita. Nggak boleh juga. Udah yang lama lupakan, jangan dimulai lagi ya cerita kiri kanan sesuatu yang konfidensial. Nggak bisa dipercaya. Oke, ini jam berapa ya? Waktunya cepat sekali ya. Oke, intinya begini. Di Ibrani 13 ayat 17. Saya pakai Alkitab, ntar dipikir maunya saya lagi. Bukan, ini Alkitab sejak dulu. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus memberi pertanggungan jawab atasmu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini perintah Tuhan loh. Kalau enggak kacau balau gereja Tuhan. Makanya yang namanya manajemen sama leadership itu penting. Penting itu. Ya. Jadi ketaatan adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Tuhan menuntut ketaatan mutlak kita kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu clear. Itu jelas sekali. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Ya. Dan harganya berapapun saya bayar. Saudara. Saya orang yang mau bayar harga. Apapun. Dihina aja saya nggak sakit hati kok. Beneran. Enggak. Karena saya nggak memandang siapapun sebagai apa ya. Saya cuma berharap kita semua itu satu arah. Sampai selamanya enak. Hidup ini jadi enak. Bahkan dengan gereja lain pun kita kalau kita satu keluarga kan enak. Cuma beda lagu, cuma beda ini. Tapi Tuhannya tetap sama, Tuhan Yesus. Jangan dirubah-rubah lah kalau yang itu. Nah, kan enak begitu ya. Makanya saudara kalau diminta pelayanan di tempat lain, terima. Terima. Ya. Makanya kita juga mengirimkan hamba-hamba Tuhan di sini. Pak Wisnu, Pak Hari, dan lain-lain. Kita kirim ke gereja lain. Oh, kalau ada yang minta. Terima pelayanan. Tapi saudara jangan duduk di sana mendengarkan pengajaran. Kalau itu saudara jemaatnya sana. Enggak apa-apa juga, silakan pindah. Kan gitu. Ikuti yang benar, sebab kalau gaduh-gaduh nanti enggak dapat tuh. Gambar utuhnya itu enggak dapat. Nanti jadi bingung. Ya. Tuhan Yesus itu teladan yang sempurna. Ia taat mutlak kepada Bapaknya. Ya. Jadi kita harus kalau tidak taat kepada aturan, tidak tertib. Nanti dibaca Roma 13 ayat 1 sampai 2. Kisah Rasul 15. Sidang di Yerusalem itu. Ya. Nah, jadi manfaatnya apa sih kita mesti taat? Satu, tertib. Kedua, memang itu perintah Tuhan. Ada nggak perintah Tuhan yang gini? Lawanlah atasanmu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, saudara ya. Jadi Tuhanlah yang memberikan kepadamu gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Yeremia 3 ayat 15. Tapi saya sering sarankan kan para domba Allah milik Tuhan harus cerdas. Jangan sampai bisa ditipu oleh gembala palsu. Nah, itu hati-hati itu. Itu tetap hati-hati. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Lagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Begitu, ya. Jadi ini sebenarnya jelas sekali sih. Saudara, ada beberapa poin yang tolong dicatat. Yang pertama, kita semua perlu memeriksa hati kita masing-masing. Bersihkan motivasi kita. Ya. Periksa hati masing-masing. Jangan ada sikap pemberontakan sama sekali. Itu perpecahan dalam gereja itu.
Ya. Yang kedua, hormati aturan yang ada. Aturan sinode, aturan lokal GMM, supaya kita tertib semua saling mengasihi. Yang ketiga, dukung gembala dan para pelayan Tuhan. Doakan saudara, kita perlu didoakan. Saudara doa sama Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, hikmat Tuhan turun atas kita semua. Khususnya gembala jangan sampai salah. Kalau salah bayangkan semua orang yang mendengar salah gitu, waduh ngeri saudara. Jangan hanya menuntut, doakan kita semua ya. Yang keempat, taatnya itu harus dengan sukacita, bukan dengan sedih hati. Gua ditindas nih di sini. Ya kalau ditindas ya jangan di sini. Dengan sukacita. Melayani Tuhan itu dengan sukacita. Bukan dengan sedih hati atau berat. Saya pernah cerita enggak ya dulu ada, ini pelayan Tuhan loh ini. Saya telepon di atas jam 5 tuh. Jawabannya gini, sudah di atas jam kerja Pak? Loh, oke baik, coret. Di atas jam 5 katanya. Udah gitu ngomongnya enggak enak banget tuh. Udah bagus, kok melayani di sini. Bantu pekerjaan Tuhan. Kan aku gak dibayar. Loh, tega ya ngomong begitu ya. Itu didengar Tuhan loh itu. Mantap ya. Saya coret langsung. Gak bakalan saya telepon selamanya. Kecuali dia bertobat lagi. Maaf saya salah. Tapi sampai hari ini gak bertobat. Jadi gak bakalan saya pakai. Gitu saudara. Kita itu dijadikan pelayan Tuhan itu sudah sangat berterima kasih. Siapa sih kita ini? Saudara tahu gak kalau besok saya mati? Saya aja deh. Kan kita gak tahu juga kan? Makanya jangan sombong, nurut aja deh. Kita bisa mati setiap saat. Gitu ya saudara ya. Jadi topik di pagi hari ini, ketaatan. Kalau seseorang tidak bisa taat kepada yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Gak bisa. Ini yang saya bicara adalah ketaatan dalam kebenaran loh ya. Kalau yang gak benar jangan taat. Ya, setuju ya? Nah, oke. Saya rasa itu poin-poin yang penting yang saya mau sampaikan di pagi hari ini. Tetapi saya mau sampaikan beberapa poin nih. Di bulan Juni kan ada retreat nih. Pelayan Tuhan wajib hadir ya. Kecuali yang memang tidak bisa. Karena hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya, ada yang udah izin saya sih. Pak, anak saya di luar negeri, saya ada wisuda atau apa. Oh ya silakan, gak apa-apa. Pak, saya sakit. Ya oke. Sakitnya direncanakan. Salah pilih alasan. Oh kamu akan sakit ya? Oh iya boleh. Janganlah saudara, kita satu keluarga. Kalau bisa ikut ya, nggak dipaksa kok, nggak. Tapi sebaiknya ikut setiap acara. Jangan gini, males aku Pak. Loh, untung nggak ada yang jawab gitu sih. Kalau dia ngomong gitu, males aku Pak. Aku juga males lihat kau. GR amat sih lu. Enggak, ini bercanda saudara. Jangan gitulah. Kita satu keluarga itu yang rukun, yang sama-sama ya. Ya memang ada yang model begini, model begitu. Lain-lain sih orang. Tapi ingat, prioritaskan pekerjaan Tuhan ke depan. Korbankan perasaan kita, kepentingan kita. Jangan sampai kita tidak mengerti. Retreat kali ini, saya kemarin udah survei. Kalau soal alam lingkungannya luar biasa. Seger banget. Kalau soal penginapannya, ada yang harus tinggal di ruangan yang rame-rame. Ada yang 4 orang, ada yang 6, ada yang 8. Ya, rame-rame. Nah, saudara belajar, nanti kalau satu kamar cari teman-teman yang kenal. Boleh. Enggak kenal sama sekali kan enggak enak ya. Cari yang kenal lah, yang akrab. Supaya
Tapi nggak boleh gosip. Ntar kenal terus gosip lagi. Ya, anak-anak STT nanti ikut. Ya, biaya nggak usah dipikirin. Yang pusing bukan kamu, yang pusing kita. Bagi saudara yang mau kamarnya keluarga sendiri, ada pilihan. Di dekat situ rupanya banyak pilihan yang dulu kita tidak tahu. Kita bisa booking. Ya tapi jangan berpikir maunya bintang 5 ya. Kalau bintang 5 ada sebenarnya. Mahal tapi. Enggak usah lah. Retreat itu anggap aja lagi pergi ke alam. Outing. Enak gak enak ya sama-sama lah kita. Ada amin semua? Ya gitu. Nanti dari waktu ke waktu kan kita bisa cari yang lebih baik gitu ceritanya. Oke, apalagi ya? Saya catat sih supaya saya nggak lupa. Saya pelupa orangnya. Oh iya, nanti ada acara gabungan pria dan wanita yang di luar lokasi. Itu di mana ya tempatnya ya? Dalam kota. Alam Sutra. Jadi Bapak Ibu ikut acaranya. Nanti saya yang bawakan firman juga. Itu Sabtu tanggal 26 April 2025. Saudara yang ikut retreat itu yang jauh-jauh pun ikut loh. Dari Belgia ikut. Ada yang dari Jepang nih kali ini. Dari Jepang mau ikut. Dari Bali, Surabaya, dari mana-mana. Jangan sampai yang tetangga sendiri nggak ikut. Jangan. Ya kecuali memang ada perlu ya. Kalau itu sih nggak apa-apa. Nggak masalah sih. Gitu. Oke? Amin saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh ya, sebentar lagi donor. Ya kan? Donor jam berapa? Jam 9. Saudara yang nggak pernah donor tapi sehat, silakan donor. Kalau saya sudah expired kayaknya. Bukan nggak mau donor loh, expired. Saudara yang masih sehat-sehat donor aja. Jangan takut lihat darah. Lihat darah aja takut. Gimana lihat Tuhan Yesus yang darahnya mengucur. Oke, mari semua bangkit berdiri. Kita langsung saja berdoa ya, udah jam lewat nih. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Kami semua mendapatkan impartasi bahwa kami adalah satu keluarga, satu kesatuan di dalam Tuhan. Biarlah setiap kami boleh saling mendukung dan taat kepada otoritas. Terima kasih Bapa, kiranya segala berkat turun atas kami semua. Sebagai perlengkapan dalam melayani Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.